Saya ingin pakai kesempatan ini untuk secara pelan-pelan untuk menyapa para mungkin kungkung ya, ama yang tidak bisa datang ibadah ya, ikut ibadah ini lewat online ya. Izinkan saya untuk menyampaikan kungsi facai buat kita semua ya, dan Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini ya. Saya berdoa biar Sing Yuan Chufu Tajia ya, Sing Nian Kuai ya Bapak Ibu Saudara, Senti Jian Kang Wan Sen Rui ya. Biar kita semua hidup penuh diberkati Tuhan. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang luar biasa kita kumpul sama-sama di dalam ibadah gabungan kita ya. Hari ini bergabung dari ibadah Mandarin ya. Mana ibadah Mandarin? Coba lambaikan tangan. Wow, ya Xie Ai ya Asuk ya di tempat ini. Ya ke cie-cie juga ya yang ikut. Terus juga ada ibadah dari XYZ. Ya, mana XYZ? Wow. Coba XYZ berdiri dulu ya. Berdiri dulu XYZ semua, berdiri dulu ya. Bilang begini teman-teman XYZ yang sopan ya. Bilang gini sama om-om di sini. Kungsi om ya. Jangan minta angpau dulu ya. Nanti setelah ibadah ini kalau mau butuh angpau nanti cari Tante Mel. Tapi yang jelas saudara semua, silakan duduk. Yang jelas ya, nanti semua kita kebagian jeruk. Ya. Jadi jangan pulang tanpa membawa jeruk, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Imlek itu selalu bicara, kalau kita lihat Imlek itu enggak seru kalau enggak pakai angpau, ya. Enggak pakai makan-makan ya, enggak seru rasanya. Imlek itu selalu identik dengan orang pergi jalan-jalan ya, ke mall beli baju, pakaian baru semua Imlek itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara ya bahwa sejarah Imlek ya, asal usul Imlek itu adalah sebuah peringatan ya, sebuah peringatan tentang survival instinct ya. Perjuangan kehidupan sebetulnya. Ya, Imlek itu ketika di masa lalu ya, leluhur kita di Tiongkok sana, Saudara, ya, zaman-zaman dulu itu adalah semua masyarakat di situ masyarakat agraris yang hidupnya dari bertani. Nah, ketika mereka memasuki masa-masa musim semi itu mereka betul-betul tunggu. Karena apa? Mereka ngalamin yang namanya dingin yang begitu beku. Dan Bapak Ibu Saudara ya, untuk hidup di masa lalu jangan pikir kayak sekarang kalau kedinginan ada heater. Jangan pikir kalau kedinginan sekarang ada jaket yang keren kayak yang dipakai sama Om Hengki. Nah, enggak ada yang begitu Saudara. Ya, kedinginan bisa-bisa mati kita di situ. Ya. Dan itu dialami. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali memperingati Imlek ada sebuah peringatan yang penting selain kita bersukacita adalah kita memperingati bagaimana kita berjuang untuk kehidupan. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena ada cinta. Ya, karena ada rasa kasih yang luar biasa untuk keluarga. Ya, jadi semua orang fight untuk itu. Mereka berjuang hidup. Mereka berharap supaya musim semi datang mereka bisa bercocok tanam sampai mereka bisa bertahan kemudian. Itu Imlek sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak salah kita minta angpau ya hari ini ya, tapi ingat baik-baik itu yang kita peringati ketika kita merayakan Imlek. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang Februari ini kita sedang berbicara tentang kasih cinta yang sejati. Ya, minggu lalu Pak Sofyan sudah sampaikan bagaimana kita bertransformasi di dalam kasih. Ya, nah hari ini ya ada semangat Imlek juga.
perjuangan hidup. Hari ini kita sedang mau berbicara tentang bagaimana kita berjuang demi cinta, fight for love. Ya, saudara, di Alkitab ada satu tokoh ya yang betul-betul jadi teladan kita di dalam bagaimana kita berjuang demi cinta. Ya, boleh slide. Saya pengen tunjukkan saudara slide begini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Imlek ya. Saudara, perhatikan baik-baik ketika itu ya, Imlek itu bicara selalu tentang perjuangan kehidupan. Nah, di Alkitab ada satu tokoh ya, namanya Yakub. Saudara, Yakub itu terkenal sebagai bucin tingkat dewa. Saudara tahu bucin? Koakyong tahu arti bucin nggak, Koakyong? Koakyong tahu nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu bucin? Budak cinta dibilang kan? Bukan di luar sana budak cinta, kalau di dalam sini bener-bener cinta. Ya. Nah, saudara, orang bener-bener cinta itu apapun dia kerjakan. Bayangin ya, 7 tahun jadi 7 hari rasanya. Ya. Dan cinta itu selalu ya mendrive kita untuk berani berkorban. Kayaknya kalau saya yang ngomong soal cinta, kayaknya nggak cocok. Ya, cinta sejati itu nggak cocok. Ya, karena udah laulang lah. Ya, udah tua. Nah, saya semir-semir, saya lihat kaca, tua juga lu katanya. Udah. Jadi hari ini, saudara, ya, saya sengaja ya ajak saudara saya Jody ya untuk dia sharing. Saya bilang dia butuh keberanian untuk sharing ini. Ya. Bukan Jody yang ini. Jody yang ini tiba-tiba muncul tadi. Ya. Ya, mari kita sambut firman Tuhan. Yuk, Jody, it's your time now. Shalom. Sekali lagi shalom. Kung si facai. Sinian kuaila. Ya. Hari ini saya senang sekali bersuka cita bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya sudah siapkan satu kalimat ya. Tadi saya belajar sama Nainai Shuyen ya. Kalimatnya seperti ini, mohon maaf kalau diucapkannya agak sedikit salah ya. Tapi saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua. Chu Yesu ai woman. Chu Yesu chu fu woman sheng ti qian kang. Wan se rui. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Setidaknya Bapak Ibu Saudara yang ngerti bahasa Mandarin tahulah artinya apa ya. Seperti itu, walaupun pengucapan saya belum sempurna. Tapi saya senang sekali bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih Om Indra atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi. Dan di Hari Raya Imlek ini, kalau buat saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Imlek itu beridentik atau erat sekali dengan dua hal. Buat saya secara pribadi erat dengan yang namanya perayaan. Ya, saya lihat Bapak Ibu Saudara semuanya merayakan Imlek pasti ya. Bersama-sama makan-makan ya, ada pembagian angpau. Tapi juga perayaan Imlek itu identik dengan yang namanya kekeluargaan, betul? Di mana kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Kalau buat saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, saya zaman sekarang ini kalau dilihat dari 5 tahun ke belakang, saya lebih sering kumpul sama keluarga itu ketika Imlek. Natal dan Tahun Baru saya bisa rayakan dengan keluarga lain, ya, karena saya merantau, orang tua saya tinggal di Lombok. Tapi kalau Imlek, pasti kedua orang tua saya pergi ke Jakarta dan berkumpul dengan saya. Kenapa? Karena keluarga besar saya ada di Jakarta, ada di Cengkareng, lebih tepatnya. Dan di bulan ini kita sedang banyak belajar tentang kasih sayang. Kita belajar bagaimana kita move forward di dalam relationship, di dalam hubungan dan di dalam kasih. Oleh karena itu izinkan saya berbagi, tema saya hari ini adalah Fight for Love in Your Family. Bagaimana kita berjuang untuk kasih yang sejati, bukan kasih yang manusia bisa berikan. Ya, berjuang untuk kasih yang sejati di dalam keluarga. Karena berapa banyak di antara kita hari ini percaya bahwa di dalam keluarga seharusnya ada kasih, betul? Ketika seorang anak lahir dari kandungan ibunya, sudah pasti kedua orang tuanya mengasihi dia. Dan seorang anak juga ketika dia pertama lahir, dia baru melihat, dia baru belajar mendengar, yang pertama dia jumpai dan pertama yang dia kenali pasti
kedua orang tuanya atau keluarganya. Maka saya bisa katakan bahwa keluarga adalah seharusnya tempat pertama di mana kasih yang sejati itu dinyatakan. Keluarga harusnya tempat di mana kasih yang sejati itu disampaikan. Namun, saya mengerti Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ketika kita di dalam perjalanan kita mengikut Kristus, belajar tentang kasih yang sejati, kita bisa sadari bahwa prosesnya tidak mudah, betul? Perlu proses untuk kita bisa mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjuang untuk memperjuangkan kasih yang sejati ada di dalam keluarga. Ya, boleh di next slide saya, tadi statement yang saya sampaikan, karena keluarga adalah tempat di mana kasih yang sejati harus dinyatakan. Tempat pertama dan tempat utama. Tapi seringkali ketika saya bertanya, terutama dengan anak-anak Aba Youth, apa yang mereka rasakan di dalam keluarga, beberapa mungkin bisa menjawab mereka sudah merasakan kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Tapi ada beberapa yang merasa bahwa keluarga mereka itu dingin. Ya, jarang ngobrol, jarang bercerita. Keluarga mereka terasa distant atau agak ada jarak di dalam keluarga. Padahal hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan kita menganut satu prinsip bahwa gerejaku adalah keluargaku dan keluargaku adalah gerejaku, betul? Jadi seharusnya ketika kita bergereja, kita nggak menganggap komunitas gereja itu cuma sekedar sebagai komunitas rohani. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita dibentuk menjadi keluarga seharusnya. Nah tapi kenyataannya adalah lebih gampang menjadikan gereja, komunitas gereja sebagai keluarga, dibandingkan menjadikan keluarga kita sebagai gereja. Padahal kalau kita percaya bahwa gereja itu bukan tempatnya, gereja itu orangnya. Berarti seharusnya unit gereja yang dipercayakan kepada kita yang pertama itu adalah keluarga kita sendiri. Apalagi kalau keluarga kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan gereja sebagai keluarga, kita tinggal ketemu komunitas yang cocok, yang nasibnya sama, struggle-nya sama, kita bisa berkumpul jadi keluarga. Sering ngobrol, sering hang out bareng jadi keluarga. Tapi ketika kita menjadikan keluarga kita sebagai gereja, di situ perlu pengorbanan. Di situ perlu pengajaran. Di situ perlu kepemimpinan. Dan di situ juga perlu pelayanan. Jadi jangan sampai hari ini kita berpikir bahwa pelayanan hanya apa yang kita lakukan di atas panggung sini atau di gedung gereja ini. Karena tempat pertama di mana Tuhan memanggil kita untuk melayani itu harusnya ada di keluarga kita. Sebagai unit gereja yang pertama. Jadi jangan sampai hari ini kita terlalu sibuk dengan pencapaian kita, dengan mimpi kita, dengan apa yang kita kejar di luar sana. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita bukan cuma untuk melayani di gereja, di gedung gereja ini, di komunitas gereja ini, tapi juga melayani di rumah. Family is your first and most important ministry. Keluarga adalah pelayanan yang pertama dan yang paling penting di dalam hidup kita. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kalau di pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sudah lelah bekerja, sudah berkarir cukup lama, Bapak Ibu Saudara resign, ada yang menggantikan posisi Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan kita anak-anak muda gitu ya, berprestasi di sekolah, kita jadi juara basket, kita jadi kebanggaan sekolah, ketika kita lulus ada yang menggantikan. Ketika kita pelayanan sebagai youth leader, ketika kita memimpin youth, lalu ketika kita sudah tidak lagi youth, kita pindah, ada yang menggantikan. Tapi kalau di keluarga kita, ketika kita tidak hadir sebagai seorang anak, ketika kita tidak hadir sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, tidak ada yang bisa menggantikan. Bagi saya, ayah saya cuma satu. Sekalipun ada pria lain yang mau menggantikan, sejauh ini tidak ada, puji Tuhan. Orang tua saya nonton, Bapak Ibu Saudara. Papa saya tetap adalah ayah yang terbaik buat saya. Sekalipun ibu saya ada yang mau menggantikan, gak ada, tentu gak ada. Ibu saya adalah yang terbaik buat saya. Jadi katakan kepada kiri kanannya, jangan sampai kita lupa pulang ke rumah. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu Saudara, jadi tema hari ini bukan cuma perayaan ya, tapi juga soal kekeluargaan. Dan juga tadi apa yang Om Indra sudah sampaikan di awal itu benar sekali, saya resonate sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa Imlek bukan cuma berbicara tentang perayaan tapi peringatan. Gak cuma berbicara tentang peringatan tapi berbicara juga tentang perjuangan. Bahwa kasih perlu diperjuangkan. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh yang tadi sudah sempat di-mention, yaitu Yakub.
Kita mau baca sama-sama di Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20 sampai yang ke-35. Saya tidak akan bacakan semua karena demi menghemat waktu. Tapi hari ini kita akan belajar dari dua tokoh yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Yakub dan yang kedua kita akan belajar dari Lea. Nah, di Kejadian pasal yang ke-29 diceritakan bahwa Yakub itu pergi ke tempat pamannya yaitu Laban. Dan Yakub bertemu dengan seseorang yang dia cintai namanya Rahel. Dan ketika dia bertemu dengan Rahel, dia sangat jatuh cinta sama Rahel. Dia rela melakukan apa saja supaya dia bisa mendapatkan Rahel. Dan apa yang Laban katakan, Laban bilang seperti ini. Kalau Yakub mau bekerja, kalau Yakub mau mendapatkan Rahel, Yakub harus mau bekerja selama 7 tahun supaya mendapatkan Rahel. Lalu di Kejadian 29 ayat 20 dikatakan seperti ini. Jadi bekerjalah Yakub selama 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Wah, Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, kalau kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara waktu jatuh cinta kepada pasangan Bapak Ibu Saudara waktu itu, ya, atau anak-anak Aba Youth yang sudah mulai bangun hubungan ya, I got my eye on you, ya. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, cinta itu membuat sesuatu yang kesannya berat, yang kesannya bahkan tidak masuk akal untuk kita kerjakan, serasa seperti sebuah kerinduan. Bahkan bukan lagi sebuah beban, tapi jadi sebuah kesenangan hati, with pleasure. 7 tahun terasa seperti 7 hari, tadi yang Om Indra sampaikan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati itu perlu waktu, Bapak Ibu Saudara. Yakub perlu bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi kalau kita tidak setia di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kita, maka kita tidak akan melihat kasih yang sejati dinyatakan di keluarga kita. Oleh karena itu yang pertama saya mau sampaikan, dari Yakub kita belajar kasih yang sejati memerlukan kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih yang sejati itu bukan berbicara tentang kasih yang otomatis. Otomatis dalam artian seperti ini, ketika Bapak Ibu Saudara tadi, anak Bapak Ibu Saudara baru lahir, ya otomatis Bapak Ibu Saudara punya ikatan darah, punya kasih terhadap mereka. Dan anak-anak ketika papa mamanya beliin mainan, ajak pergi jalan-jalan, udah pasti mengasihi orang tuanya. Itu kasih yang otomatis. Tapi kasih tersebut digerakkan oleh perasaan. Kasih yang seperti itu digerakkan oleh pemberian. Itu bukanlah kasih yang sejati, itu kasih yang otomatis. Nah, hari ini kalau kita mau melihat kasih yang sejati dinyatakan di dalam keluarga kita, kita perlu dengan sengaja menyatakan kasih yang sejati di keluarga kita dengan setia. Terkadang Bapak Ibu Saudara, keluarga kita tidak memerlukan harta kita. Terkadang keluarga kita nggak perlu kita dibeliin mainan atau dibelikan, kalau masih kecil anak-anaknya. Terkadang anak-anak tidak perlu dibelikan segalanya yang dia butuhkan. Lebih daripada sekedar harta, lebih dari sekedar pencapaian, apapun yang orang tua bisa berikan kepada anak-anaknya. Terkadang anak-anak hanya perlu waktu dari orang tuanya. Terkadang anak-anak lebih perlu orang tuanya hadir dibandingkan orang tuanya memberikan sesuatu kepadanya. Presence over present. Kehadiran lebih daripada hadiah yang bisa diberikan. Dan kasih yang sejati memerlukan kesetiaan kita untuk hadir bagi keluarga kita. Terkadang keluarga kita, apalagi ketika kumpul keluarga ya Bapak Ibu Saudara, saya merasakan secara pribadi, begitu kumpul merayakan Imlek gitu ya, tapi nggak cuma merayakan Imlek. Pembicaraan-pembicaraan yang selama ini ditunda karena jarak, baru berbicara di situ. Akhirnya konflik mulai terjadi. Akhirnya mungkin ada sedikit gesekan. Akhirnya keluarganya bukan cuma merayakan, tapi juga kelihatan aslinya seperti apa. Nah, perlu kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk kita setia hadir bagi keluarga kita. Nggak cuma berbicara tentang orang tua, anak-anak. Guys, jangan kelamaan nongkrong sama teman-teman kalian. Don't forget to come home. Because your parents only have you as their sons and daughters. Orang tua kalian hanya punya kalian sebagai anak-anak yang dikasihinya. Kita melihat Yakub gak langsung mendapatkan Rahel. Dia harus melewati 7 tahun, tapi 7 tahun terasa seperti beberapa hari karena kasihnya. Tapi apakah langsung setelah 7 tahun Yakub mendapatkan Rahel? Tidak. Yakub harus melewati tradisi yang dipegang oleh Laban, yaitu dia harus menikahi anaknya yang lebih tua dulu, yaitu Lea.
Akhirnya apa? Akhirnya dikasihlah anaknya yang lebih tua itu terlebih dahulu. Dan Yakub kecewa. Yakub bilang, mengapa engkau menipu aku? Tapi ketika Laban menjelaskan kenapa yang diberikan itu Lea, Yakub langsung mengerti. Kenapa? Karena cinta mati dia sama Rahel. Makanya yang tadi Penatua Indra sampaikan benar. Yakub itu bucin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajarkan kata yang baru ya. Bucin itu udah zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang namanya simping Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yakub itu simping buat Rahel. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu simping itu artinya apa, nanti tanya pas makan siang sama anak-anak Bapak Ibu Saudara ya. Lumayan ada bahan pembicaraan seperti itu ya. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara bisa tahu mereka sedang simping buat siapa. Ada amin? Amin. Ya, seperti itu. Ya. Nah tapi ketika dia dikecewakan, ketika Yakub merasa dia ditipu, dia tetap berjuang. Dia kerja lagi loh, 7 tahun buat dapetin Rahel. Menandakan bahwa kasih yang sejati nggak cukup tentang kesetiaan, tapi harus disertai dengan ketulusan. Sekalipun Yakub dikecewakan, dia tetap bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Mengajarkan apa kepada kita semua? Mengajarkan bahwa kasih yang sejati itu tidak bergantung kepada respon atau jawaban atau situasi dari orang yang dikasihi. Jadi sekalipun orang tua kita tidak pernah berubah, sekalipun anak-anak kita tidak pernah berubah atau sesuai dengan ekspektasi orang tua, kita akan tetap mengasihi, tetap menerima, tetap menyayangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman di mana kasih semakin hari semakin terasa transaksional. Betul? Bagi generasi saya yang sedang mau mulai membangun hubungan saja, seorang pria tidak lagi dinilai dari kepribadiannya saja, tapi apa yang dia can put into the table, apa yang dia bisa sediakan di meja, bisa kasih uang berapa, bisa kasih rumah apa, asetnya apa aja, sahamnya ada di mana dan segala macamnya. Dan gak cuma pria, wanita juga dinilai gak cuma sekedar dari apa yang dia bisa berikan, nilai-nilai apa yang dia pegang atau kepribadiannya seperti apa, tapi apa yang dia bisa put into the table, apa yang dia bisa sediakan, apa yang bisa dia lakukan untuk mensupport prianya. Nah kasih sudah berkembang begitu besar, begitu pesat di zaman kita sehingga sudah menjadi sangat murah. Kita menilai kasih bukan lagi dari apa yang kita lakukan dengan tulus, tapi apa yang kita bisa berikan. Seberapa banyak yang kita bisa berikan. Dan tanpa terasa, tanpa sadar itu juga terjadi di keluarga. Bukannya saya menuduh Bapak Ibu Saudara atau bermaksud menggurui. Tapi seringkali ada hal-hal, ada perkataan atau tindakan-tindakan yang dikatakan di dalam keluarga yang membuat kasih seperti tidak tulus. Contoh ya, contoh Bapak Ibu Saudara. Seorang anak, dia melihat temannya pergi ke luar negeri. Sedangkan dia di keluarga gak pernah ke luar negeri. Dia bilang gini ke papanya, Papa, teman aku pergi ke luar negeri loh kemarin. Kan kemarin Papa bilang kalau aku dapat nilai 100, aku bisa pergi ke luar negeri bareng-bareng Papa. Ini udah 2 tahun gak pergi-pergi nih Papa. Paling keluar juga ke Emporium doang Tuhan. Nih gimana nih Papa? Temen aku diajak pergi. Papa, temen aku udah dibeliin mobil loh. Masa aku masih diantar pakai Gojek? Katanya Papa berhasil bisnisnya. Kenapa? Kalau aku gak bisa dapat mobil yang aku inginkan? Padahal anaknya pengen membanggakan orang tuanya, tapi karena ada hadiah, fokusnya berbeda. Kasihnya gak lagi jadi tulus. Gak fair kalau anak aja, kita kasih contoh yang orang tua. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun juga. Tapi seringkali orang tua mungkin maksudnya baik. Tapi kata-kata yang dikeluarkan mungkin mengesankan hal yang berbeda. Papa udah capek-capek kerja buat kamu, sekolahin kamu di sekolah internasional, masa bahasa Inggris nilainya 6,5 gak pernah naik-naik. Gitu aja gak bisa. Papa udah capek-capek sekolahin kamu, les kamu, masa kalah juara 3. Kamu udah les olahraga, udah berikan yang terbaik, kok masih segini-segini aja. Lebih dalam lagi. Kamu udah pelayanan dari kecil ya, udah dari kecil di Kega, dari kecil di Abba Kids, udah pelayanan dari nol, tapi masih gak bisa taat sama papa mama. Percuma Papa kasih kamu pelayanan, lebih baik kamu gak usah pelayanan. Nah kata-kata tersebut kesannya seperti sesuatu yang biasa saja terucapkan di dalam keluarga. Mungkin kita berharap anak kita mengerti atau kita berharap orang tua kita mengerti ketika kita berbicara seperti itu. Tapi nyatanya itu membuat kasih kita terasa tidak tulus. Sedangkan kalau hari ini kita melihat kepada Kristus, kasih Kristus itu dinyatakan kepada kita sangat tulus. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Kristus mati ketika kita masih berdosa.
Dan gak cuma ketika kita masih berdosa, sekalipun kita tidak pernah bertobat, kasih Kristus tetap ada buat kita. Sekalipun sampai sepanjang hidup kita, sampai nanti dia datang, kita tidak pernah mengenal dia, bahkan kita menolak dia, kasih Kristus tetap tersedia buat kita. Itulah ketulusan kasih Kristus, tidak bergantung sama apa yang terjadi kepada manusia, karena dia pure mengasihi manusia. Kasihnya murni karena dialah sang kasih yang sejati. Nah kalau hari ini Kristus mengasihi kita dengan begitu tulus, dengan begitu tanpa syarat, apa hak kita untuk menuntut syarat kepada orang tua atau anak kita di dalam mengasihi kita, di dalam memperoleh kasih kita? Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kasih yang sejati itu perlu diusahakan dengan kesetiaan dan dengan ketulusan. Yang kedua, dari kisah Lea kita belajar Bapak Ibu Saudara, di Kejadian pasal yang kedua 9 ayat 31 sampai 35. Kita tahu bahwa setelah Yakub bekerja selama 7 tahun lagi, jadi total 14 tahun, dia akhirnya mendapatkan Rahel. Tapi dia juga punya Lea. Tapi Lea berharap Yakub bisa mengasihi dia. Akhirnya Lea apa? Lea mengizinkan Yakub untuk menghasilkan keturunan lewat dirinya. Lea menghasilkan 4 orang anak. Pertama nama anaknya adalah Ruben. Di Kejadian pasal 29 ayat 32 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi Lea masih berharap untuk Yakub bisa mengasihi dia. Tapi apakah Yakub mengasihi dia setelah Ruben lahir? Tidak. Lalu lahirlah anak kedua namanya Simeon. Dan dikatakan seperti ini, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Tapi apakah setelah Simeon lahir, Yakub mengasihi Lea? Tidak. Sampai akhirnya, saya kasih spoilernya aja Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Yakub tidak pernah mengasihi Lea. Tapi ada yang menarik di anak keempat yang dia lahirkan, yaitu Yehuda. Dikatakan seperti ini, sekali lagi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Dari Lea kita belajar bahwa sekalipun dia ditolak, sekalipun dia disakiti di dalam keluarganya yang dia bangun, dia tetap memilih untuk menerima. Dia tetap memilih untuk mengerti dan mengasihi keluarganya. Dia mengerti bahwa Yakub tidak mau sama dia, Yakub maunya sama Rahel. Dan Lea pun dia bisa menikah, itu bukan cuman karena dia mau. Tapi karena Laban harus mengikuti tradisi. Jadi nggak cuma tentang dia ditolak oleh Yakub, tapi dia dengan taat menaati Laban sekalipun dia tahu dia akan ditolak. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati harusnya mengalirkan pengertian. Mengalirkan pengertian. Jadi semakin kita bertumbuh di dalam kasih yang sejati, seharusnya kita semakin mengerti orang tua kita seperti apa. Seharusnya kita semakin mengerti anak-anak kita seperti apa. Karena kita belajar untuk menyediakan waktu bagi mereka. Kita belajar untuk ngobrol. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih ampuh untuk mengajarkan pengenalan akan satu sama lain selain ngobrol. Selain komunikasi. Nah kapan terakhir kali kita berkomunikasi pribadi dengan orang tua kita? Kapan kita terakhir kali berkomunikasi secara pribadi dengan anak-anak kita? Karena seharusnya di tengah kekecewaan Lea sekalipun, harusnya Lea marah, harusnya Lea menghakimi Yakub, atau Lea bahkan kecewa sama Yakub, tapi Lea mengerti pada akhirnya. Makanya dia bilang di akhir bahwa aku akan mengucap syukur sama Tuhan. Karena sekalipun aku ditolak, aku mengerti tujuan hidupku. 4 orang anak yang nantinya menjadi keturunan suku Israel lahir dari kandungan Lea yang ditolak. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, anak keempatnya namanya Yehuda. Dan dari keturunan Yehuda lahir Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Menandakan kepada kita bahwa sekalipun kita ditolak oleh keluarga kita, sekalipun kita merasa sebagai keluarga kita menolak, kita ditolak, Tuhan tetap punya rancangan yang indah buat hidup kita. Tuhan tetap punya sesuatu yang Dia ingin kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah bergantung daripada orang-orang yang menyakiti kita. Dia tidak pernah bergantung dari situasi kehidupan kita. Tapi kasih-Nya nyata buat setiap kita. Memberikan kita pengharapan, memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita damai sejahtera. Sehingga kita, ketika kita menerima kasih yang sejati itu, ketika kita pulang ke rumah, kita kembali ke rumah kita bisa mengerti orang tua kita. Dan kita bisa menerima dan mengampuni mereka. Jadi kasih yang sejati bukan berbicara tentang berbuat yang baik supaya orang itu berubah.
tapi kasih yang tetap mengasihi, tetap melayani, sekalipun orang itu tidak pernah berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah saya mengerti untuk kita bisa mempraktekkan kasih yang sejati. Seperti yang saya sampaikan di awal, perlu proses, perlu waktu yang panjang. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, 2 poin yang tadi bukan hanya mengalir dari perenungan saya secara pribadi, tapi 2 poin yang tadi juga mengalir dari apa yang saya alami secara pribadi di keluarga saya. Nah izinkan saya untuk beberapa waktu ke depan bercerita tentang keluarga saya. Boleh di next Bapak Ibu Saudara. Iya. This is my family. Kenapa saya kasih foto yang waktu masih kecil supaya saya kelihatan lucunya? Karena kalau kasih foto yang sekarang, Bapak Ibu Saudara bisa kaget ya, nanti mungkin menutup mata. Bapak Ibu Saudara bisa tebaklah saya yang mana ya? Yang paling lucu. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi kalau ada yang mengira saya lahir besar di Lombok itu salah. Dan saya lahir di keluarga, orang tua saya cuma mengizinkan saya ngomong satu kata ini saja untuk mendescribe keluarga saya. Keluarga saya itu keluarga yang cukup. Mau sekolah cukup, mau punya rumah cukup, mau makan cukup, mau jalan-jalan juga cukup. Cukup aja. Nggak berkecukupan, cukup. Begitu. Dan saya dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi orang tua saya memang tidak terlahir percaya, tapi orang tua saya mengenal Tuhan di tengah kehidupannya. Dan ini foto kenapa saya tampilkan supaya saya membuktikan bahwa saya itu berjemaat di Abaloh Pluit dari saya lahir. Ini di gedung Nissan Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu saya masih kecil. Dan saya bertumbuh di keluarga yang hangat, yang jarang, bukan keluarga yang hangat Bapak Ibu Saudara, tapi keluarga yang sebenarnya jarang say thank you, jarang say sorry, apalagi say I love you. Ya. Say I love you-nya dengan kata udah makan atau belum. Seperti itu. Ya. Dan selama saya tinggal di Jakarta, dari saya lahir sampai saya SMP, papa saya itu kerjanya di luar kota Bapak Ibu Saudara. Jadi Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu dia pulang, Minggu ibadah bareng, Senin dia sudah kembali lagi. Seperti itu. Nah, jadi saya ketemu sama papa saya itu hari Sabtu dan Minggu saja. Dan yang saya kenal papa saya orang yang baik, suka membelikan mainan, walaupun dia beliin koko saya udah gak mau baru kasih ke saya. Gitu ya. Dia beliin baju ke koko saya udah gak mau pakai, baru saya. Jadi semuanya ini longsoran ya. Kecuali ini, saya puji Tuhan saya beli sendiri yang ini ya. Nggak sampai sekarang maksudnya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah ketika tahun 2013 kami satu keluarga memutuskan untuk pindah ke Lombok, di Nusa Tenggara Barat untuk keluarga saya membuka bisnis. Dan di situ saya ketemu sama papa saya setiap hari. Dan di situ saya baru lihat bahwa kenapa papa saya bisa survive di Jakarta sebegitu lama setelah dia datang dari kampung. Karena dia adalah orang yang sangat keras. Dia adalah seorang pekerja keras. Kalau bahasa Inggrisnya dia adalah orang yang cannot take no for an answer. Nggak bisa terima kata tidak. Dia paling alergi sama 3 kata Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu, nggak bisa, sama nggak mau. Kalau nggak tahu, kenapa nggak tahu? Cari tahu dong. Kalau nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena nggak tahu, ya cari tahu. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Bercanda Bapak Ibu Saudara ya. Dan papa saya adalah orang yang punya pendirian yang sangat kuat. Dia adalah orang yang keras, yang tegas gitu ya. Bahkan cenderung auban Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah anak-anak XYZ sekarang yang nggak ngerti auban itu apa. Kalau nggak tahu tanya sama papa mama nanti pas makan siang ya. Auban itu artinya apa. Dan papa saya itu cost efficient orangnya. Sangat hemat cost. Dia membuka bisnis, buka toko. Dia nggak mau hire karyawan, dia mau anaknya yang bantu. Bahkan toko yang ada di Lombok itu, dia yang bangun sendiri. Dia yang beli rangka besinya, dia yang bikin, dia yang naik ke atas plafon, dia yang pasang semuanya. Semuanya itu terjadi lewat tangannya dia. Udah setara mirip-mirip sama Allah Bapa di sorga gitu yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan toko gitu ya. Nah tapi sampai satu ketika saya harus sering banyak di rumah, kenal dengan papa saya, konflik mulai terjadi. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan gini, konflik itu terjadi bukan karena nggak cocok. Tapi baru tahu aja aslinya seperti apa. Jadi jangan pernah alergi sama konflik. Ya Bapak Ibu Saudara, saya cuma baru tahu ayah saya tuh aslinya seperti apa, makanya konflik. Dan seringkali terjadi kejadian-kejadian, saya nggak bisa sebutkan semuanya, tapi salah satu kejadian yang saya paling ingat di diri saya adalah seperti ini. Ketika saya di Lombok, saya bertumbuh di dalam rumah Tuhan juga, saya melayani, saya komsel, saya melayani di komunitas. Sampai di satu titik, saya pernah pulang dari komsel, itu sudah malam, dan saya lihat papa saya lagi beresin barang. Dia beresin barang supaya hari Minggu dia bisa istirahat, hari Senin dia tinggal jalan seperti itu. Dan saya pikir, oh itu hal yang baik. Tapi saya udah capek.
Jadi saya memutuskan untuk pulang Komsel, saya masuk ke dalam rumah, saya mandi, saya ganti baju. Nah, papa saya kesel lihat hal seperti itu. Dia masuk ke dalam rumah, ya. Dia gedor pintu kamar mandi, kakak saya masih mandi di dalam, suruh kakak saya keluar, dan dia naik ke atas kamar, dia gedor pintu saya, suruh saya keluar bantuin kerja. Bantu urus barang. Dan saya turun dengan marah, dengan bersungut-sungut, karena saya udah mandi, nanti keringatan harus mandi lagi dan segala macamnya. Dan akhirnya malam itu terasa begitu berat. Saya berantem, saya banting-banting barang, papa saya teriak, kakak saya teriak, saya juga teriak, mama saya juga teriak, pokoknya rumah itu terasa sangat tidak nyaman. Nah, apa yang menyakiti hati saya itu terjadi besok paginya. Besok paginya karena saya pelayanan, saya bangun paling pagi, jam 6 pagi saya bangun. Saya mandi dan saya naik ke atas, saya ketemu papa saya di kamar. Dan papa saya bilang seperti ini, kamu hari ini pelayanan terakhir ya, besok udah gak usah pelayanan lagi. Karena buat apa kamu pelayanan kalau kamu gak bisa taat sama papa. Itu menyakiti hati saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya di sini bukan untuk kayak mengadu nasib, bilang saya yang paling menderita, tidak. Tapi saya mau menyampaikan bahwa hal-hal yang terkesan lewat saja, kata-kata yang lewat, tindakan yang lewat itu bisa bermakna dan menyakiti. Gak cuma berbicara tentang orang tua, anak-anak juga perlu. Hati-hati what you said to your parents dan juga kepada orang tua, apa yang dikatakan kepada anak-anak, kita perlu perhatikan. Itu hal yang sederhana, tapi itu menentukan apakah kasih kita tetap sejati di hadapan anak-anak kita atau tidak. Dan muncul kata-kata penolakan, kalau anak mah taat, kalau nggak taat bukan anak. Dan saya pernah pergi, pulang lama, nggak bantu papa saya kerja, dan papa saya bilang gini, udah kamu nggak usah pulang lagi, pergi aja sama teman-teman kamu. Seperti itu. Jadi muncul banyak kata-kata penolakan sehingga saya muncul kepahitan dan kekecewaan sama papa saya. Bahkan sampai di titik saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini papa saya udah nggak bener Tuhan, keluarga udah berantakan, Tuhan ubah dong papa saya. Dan ketika saya tanya itu sama Tuhan, Tuhan cuman jawab seperti ini. Saya dapat jawabannya jelas sekali dan sampai sekarang saya masih ingat rasanya. Papa kamu akan berubah kalau kamu dulu yang mau berubah. Itu bikin saya semakin sakit hati lagi sama Tuhan. Sampai di titik ketika saya diberikan kesempatan untuk merantau, saya memilih untuk segera merantau. Saya pindah ke Jogja. Kenapa saya ke Jogja padahal saya nggak ada teman, nggak ada kenalan di sana? Cuman mau lari dari rumah. Karena saya udah nggak nyaman ada di dalam rumah. Dan ketika saya sampai di Jogja, saya merasakan bahwa orang tua saya tetap setia mengasihi saya. Walaupun bukan dengan say I love you. Dan papa saya nggak pernah say sorry tetap hal-hal seperti itu pada waktu itu. Nggak pernah say sorry tentang hal-hal yang terjadi. Tapi orang tua saya menyatakan kasihnya dengan hal yang sederhana. Setiap hari Minggu mama saya ngechat, Jody, udah ketemu gereja belum di sana? Jody, udah ibadah belum? Jody, udah pelayanan belum? Cepet cari gereja, cepet cari komunitas. Saya pikir buat apa? Saya juga kepahitan sama gereja loh ini. Saya juga kepahitan sama Tuhan, buat apa saya cari komunitas? Tapi justru ketika saya cari komunitas dan saya sampai ke rumah Tuhan, Tuhan pulihkan hati saya. Dan di situ Tuhan berbicara kepada saya hal yang sederhana. Tuhan bilang kayak gini, aku menerima kamu sekalipun kamu merasa keluarga kamu menolak kamu. Aku mengasihi engkau apa adanya. Dan aku telah mengampuni dosamu yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengasihi keluargamu. Supaya kamu bisa memberkati mereka. Dan di situ saya ngerti kenapa Tuhan bilang, saya dulu yang harus berubah. Karena perubahan papa saya itu urusan papa saya sama Tuhan. Urusan saya adalah saya mau belajar mengasihi sama seperti Kristus. Saya mau belajar mengampuni sama seperti Kristus. Saya mau belajar untuk melayani keluarga saya sama seperti Kristus telah melayani saya. Dan setelah 2 tahun saya kuliah di Jogja, saya pulang. Bukan karena DO, tapi karena COVID. Ya, bukan karena DO. Jadi ketika saya pulang, saya ketemu dengan papa saya masih sama. Masih keras, masih suka berantem. Tapi di tahun 2020 itu ada sesuatu yang unik yang terjadi. Papa saya diundang oleh salah satu temannya untuk join ke salah satu kegerakan online saat itu. Via Zoom namanya Koram Deo, kalau Bapak Ibu tahu. Di Abalov juga. Dan di situ papa saya ngalamin Tuhan. Papa saya ngalamin pengampunan, papa saya ngalamin kelepasan. Papa saya menemukan panggilan pelayanannya bahkan. Dari seorang ayah yang marah-marahin mulu anaknya. Paling anti sama komunitas dan segala macamnya. Bisa memimpin kompak. Bisa memimpin doa. Dan tadinya kalau papa saya ngomong sama saya selalu marahin saya, selalu bilang kamu kurang ini, kamu kurang belajar ini, kamu nuntut ini. Kata-kata yang tadi saya ucapkan itu mengalir dari pengalaman saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Gimana papa saya selalu menuntut lebih daripada saya, gak pernah cukup saya di mata papa saya.
Tapi dari pembicaraan yang seperti itu Tuhan alihkan jadi pembicaraan tentang firman. Papa saya diskusi firman sama saya, diskusi pelayanan. Which is hal yang sangat baik dan hal yang sangat dekat dengan hati saya waktu itu. Dan disitulah hubungan saya dipulihkan dengan papa saya. Tapi di satu titik saya masih ingat. Titik ini yang mengubahkan hubungan saya dengan papa saya. Jadi waktu itu kami beribadah di Abalov Lombok. Dan yang menyampaikan firman mengarahkan untuk doa. Altar call. Doa yang keluarga kumpul sama keluarga, anak kumpul sama orang tua saling mendoakan. Dan di situ papa saya peluk mama saya juga, dan kakak saya waktu itu nggak ada karena dia lagi di Surabaya. Lalu papa saya katakan hal ini dan ini mengubahkan hati saya. Papa saya bilang seperti ini, Jody, Dede, dia panggil saya Dede, Dek, papi minta maaf. Papi minta maaf kalau selama ini papi banyak nuntut dan banyak tegas sama Dede, banyak neken sama Dede, sampai Dede gak nyaman di rumah. Sejujurnya yang papi mau sampaikan, papi sangat sayang dan papi menerima Dede apa adanya. Dan papi bangga sama Dede. Dan di situ hubungan saya dipulihkan. Tapi bahkan sampai September kemarin saya pulang, bukan berarti tidak ada konflik. Tetap ada konflik, tetap terjadi konflik. Saya sempat adu mulut sama papa saya sempat ngobrol, tapi respon papa saya beda. Udah gak lagi meninggalkan ketika konflik, tapi papa saya minta maaf. Dan papa saya bilang seperti ini, papi mau jadi papa rohani buat kamu. Papi lihat kamu bertumbuh, berkembang di pelayanan, tapi izinkan papi untuk papi memuridkan kamu, untuk papi jadi papa rohani buat kamu. Dari papa saya yang hampir menolak saya dengan kata-katanya, menerima saya bahkan mau jadi papa rohani saya. Itulah yang terjadi ketika kita berusaha untuk menyatakan kasih. Dan saya mau katakan seperti ini. Ketika kasih yang sejati dinyatakan, maka kasih itu yang akan menyatukan, menguatkan, dan memulihkan keluarga. Kasih yang sejati adalah kasih yang harus senantiasa terus-menerus dinyatakan. Kalau bukan papa saya ngomong, papa saya bertindak kasih banyak, dia belikan apa yang saya butuhkan, dia sediakan semua yang saya butuhkan, anaknya kuliah sampai lulus, itu bentuk kasihnya. Tapi bagi saya, untuk saya bisa melihat dan merasakan kasihnya, perlu dia ngomong sesuatu. Nah hari ini apa bentuk tindakan yang Bapak Ibu Saudara dan teman-teman XYZ perlu nyatakan, supaya kasih yang sejati bisa dinyatakan di dalam keluarga. Apa yang perlu kita lakukan lebih, apa yang selama ini kita nggak pernah lakukan yang perlu kita lakukan sekarang. Supaya kasih yang sejati dinyatakan di dalam keluarga. Dan ketika kasih yang sejati di dalam keluarga dinyatakan, maka kasih itu akan memulihkan keluarga. Saya tahu saya well over time, tapi izinkan saya untuk menyampaikan satu pesan terakhir untuk teman-teman Aba Youth. Aba Youth XYZ mana suaranya? Oke. Next. I've said this in summer camp, but for those of you who doesn't come to summer camp, I want to say this again. You may not come from a healthy family. Saya ngerti, saya tahu bahwa beberapa di antara teman-teman hari ini mungkin pernah kehilangan papa, tidak punya figur papa, tidak punya figur mama. Or you may come from a good home, not a broken home. Papa mama oke-oke aja. Tapi you have broken relationships. Hubunganmu gak beres, kamu gak suka sama papa, kamu ada dendam, kamu ada kebencian sama papa mama. Tapi hari ini dengarkan ini. You may not come from a healthy family, but a healthy family can come out of you because of Christ within you. Kita mungkin bukan datang dari keluarga yang sehat. Keluarga kita mungkin berantakan, dan I know they have their reasons. Kita gak perlu tahu sampai situ. Yang perlu kita tahu adalah Kristus menerima engkau, Kristus mengasihi engkau, dan Kristus mau engkau mengasihi keluargamu. Dan ketika kita belajar mengasihi keluarga kita yang tidak sempurna, maka kita bisa memastikan bahwa keluarga yang sempurna akan lahir dari dalam diri kita. Karena ada Kristus di dalam diri kita. Saya mau tutup dengan satu hal. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara di dalam memperjuangkan kasih yang sejati. Karena inilah kerinduan Tuhan buat kita semua. Inilah kehendak Tuhan bagi kita semua. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih-Nya. Dan kita mengalami keluarga yang dikuatkan, keluarga yang disatukan, dan keluarga yang dipulihkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Penatua Indra. Thank you, Jod.
Saudara nggak gampang ya untuk Jody sharing ini ya. Thank you sekali lagi Jod. Bapak Ibu Saudara, kasih sejati itu memerlukan kesetiaan dan ketulusan. Ya. Kesetiaan dan ketulusan itu yang akan mendrive kita untuk rela berkorban. Kasih sejati itu tidak bergantung kepada situasi, kondisi, atau respon dari orang yang jadi objek kasih kita. Ya. Dan ini udah ditunjukkan, dibuktikan oleh Kristus. Ya. Ketika dia jadi teladan mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa, ya, dia tetap mengasihi kita. Kasih sejati ditunjukkan lewat penerimaan, ya, pengampunan yang terus menerus. Ya. Tadi dari Lea kita belajar, sekalipun dia ditolak, dia tetap memilih untuk tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap menerima. Dan dia terima berkatnya. Salah satu keturunannya bahkan jadi leluhur atau cikal bakal, ya, di mana Yesus lahir jadi juru selamat untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara dan all of you guys, ya, ada satu quote yang bagus, ya, mungkin bisa ditayangkan quotes-nya. Saya akan tutup dengan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, quotes-nya bilang begini, ya, you can give without loving, ya, but you cannot love without giving, ya. Kita mungkin bisa beri barang, kita beri perhatian, beri waktu, beri tenaga, beri uang tanpa rasa cinta atau sayang. Tapi kalau kita sayang, kalau kita betul-betul cinta, ya, kita pasti memberi. Apapun kondisinya. Dan itu Tuhan buktikan juga, ya, ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga dia izinkan, dia berikan anaknya yang tunggal untuk tebus dosa kita semua. Saya jemput kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang hari ini kita mau sama-sama kerjakan. Buat engkau Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin, ya, engkau merasa firman ini untuk diri saya. Buat engkau guys, ya, yang engkau mungkin merasa hari ini firman ini untuk saya, ya. Maukah kita tundukkan kepala? Ya. Bilang begini, Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan saya. Tuhan terima kasih, saya mau jadi betul-betul pelaku kasih Tuhan yang sejati. Ikut teladan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan sama-sama memberi. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudara, ya. Saya komit dengan istri saya bilang, ya, apapun Tuhan jadi utama dalam hidup kita. Apapun itu. Saya bilang sama anak-anak saya bilang, yuk, kalau kamu cinta Tuhan, buktikan bahwa kamu cinta. Lewat apa? Ketika engkau melayani, jangan bersungut-sungut. Ketika ada saudaramu, ada rekan-rekanmu di XYZ yang sedang membutuhkan, yuk hadir buat mereka. Dukung mereka. Gak banyak yang saya bisa lakukan sama istri saya. Ketika kami melihat melayani anak-anak muda, kita lihat ada banyak anak-anak yang bahkan gak mau bergereja. Mereka bilang, gereja itu freak, gereja itu gak ada ininya lah, gak enak. Saudara, saya bilang, yuk kita, dan istri saya ngomong. Istri saya bahkan bilang dia mau. Saudara, tiap minggu, ya, secara khusus kami turun 2 mobil. Saya pagi, istri saya ya agak siang karena harus jemput anak-anak
bawa ke sini. Itu bukti, saya berusaha katakan, itu mungkin tidak bisa kita banggakan karena itu harus kita lakukan karena Yesus lakukan lebih besar. Ya, hari ini ya, ketika engkau membawa persembahan, ingat baik-baik, itu bukan sekedar beri, ya sudah. Ya. Tadi pagi istri saya bilang, boleh nggak saya mau bagi-bagi angpau buat anak-anak jalanan, sedikit aja. Saya bilang silakan. Dan itu saya bilang, itu pemberian yang mungkin lahir tanpa cinta, just beri. Tapi yuk kita sama-sama berdoa, ya. Ketika Tuhan kita ada di tempat ini, Tuhan sudah rubah hidup kita. So, apa yang engkau ingin beri buat Tuhan? Saya nggak bicara soal duit. Saya bicara hatimu, saya bicara pikiranmu, saya bicara perasaan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kasih itu butuh pengorbanan. Kasih itu perlu tindakan. Kasih itu perlu penerimaan Tuhan. Kasih itu rela mengambil. Kami mau bersyukur untuk hari